Selamat pagi buat anak-anak kami yang kami cintai, yang kami kasihi. Pagi hari ini kita kembali dalam pembelajaran online bersama dengan Miss Nur. Miss Nur bagikan materi agama hari ini kepada anak-anak kami semua lewat video ini. Dengan itu Miss harap kepada anak-anak kami semua agar benar-benar mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena lewat video ini dari situlah anak-anak kami dapat mendapatkan materi agama yang Miss bagikan kepada anak-anak kami. Oke, hari ini Miss Nur mau menjelaskan materi agama tentang hidupku untuk menyembah Allah. Nah, hidupku untuk menyembah Allah artinya adalah anak-anak kami, kehidupan anak-anak kami untuk persembahkan kepada Allah. Pakailah hidupmu untuk menjadi penyembahan bagi Tuhan. Oke. Manusia diciptakan untuk menyembah kepada Allah serta membangun hubungan yang intim dengan Allah. Nah, anak-anak kami atau Miss diciptakan oleh Allah untuk membangun hubungan yang intim dengan Allah. Nah, bagaimana caranya anak-anak kami membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Nah, lewat apa? Yaitu salah satunya lewat doa. Nah, dari situ kamu bisa membangun hubungan yang lebih intim kepada Tuhan. Nah, membangun hubungan yang lebih intim kepada Tuhan itu tidak hanya di gereja atau tidak di rumah juga anak-anak kami bisa membangun hubungan yang intim kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, siapkan hatimu untuk berdoa kepada Tuhan, sampaikan apa yang anak-anak mau. Nah, dari situ kamu bisa membangun hubungan yang intim kepada Tuhan. Terus ketika kamu datang ke gereja, ya datang ke gereja tidak hanya sebagai yang penting hadir gitu. Nah, Tuhan mau kamu datang ke gereja itu, datang beribadah itu, bangun hubungan yang benar-benar intim kepada Tuhan. Menyembahlah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Naikkan pujianmu, naikkan doamu dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Dan jadilah anak-anak yang setia mendengarkan jika pendeta atau gembala berkhotbah, ya. Nah, itulah cara anak-anak kami membangun hubungan yang intim kepada Tuhan kita. Oke, penyembahan yang benar adalah membawa pujian yang sungguh-sungguh hanya kepada Allah saja. Nah, seperti yang sudah Miss katakan tadi dari atas, penyembahan yang benar adalah bukan hanya sekedar bernyanyi begitu. Nah, contohnya kamu datang ke gereja, terus ada orang yang memimpin pujian yang membawa kita untuk bisa bernyanyi. Kamu hanya sekedar bernyanyi gitu. Nah, Tuhan tidak mau hanya sekedar bernyanyi. Tuhan mau kamu menyanyikan itu, kamu hayati pujian itu, kamu aplikasikan di dalam hidupmu, ya. Nah, itu namanya menyembah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Oke. Yang selanjutnya menyembah Allah untuk mengekspresikan ketundukan pada Tuhan melalui penghormatan, penghargaan, dan pengabdian yang luar biasa. Nah, bagaimana kamu bisa memberikan tubuhmu itu sebagai persembahan yang baik kepada Tuhan? Nah, bagaimana caramu untuk menghormati Tuhan? Contohnya, misalnya kalau kamu sedang mendengarkan firman Tuhan, gembala sedang menyampaikan firman Tuhan, kamu main HP, kamu bisik-bisik, itu namanya anak-anak yang tidak mau menghormati Tuhan. Jadi jika ada seseorang atau ada gembala yang menyampaikan firman Tuhan, jadilah pendengar yang setia. Ya, tanamkan. Kenapa kita harus menjadi anak yang pendengar yang setia? Supaya kita bisa mengerti apa yang disampaikan oleh pendeta lewat firman Tuhan. Nah,
Kalau kamu mau menghormati, sekali lagi Miss mau katakan, kalau kamu mau menjadi anak yang menghormati Tuhan di saat beribadah, di saat menyembah, jangan suka main handphone pada saat memuji Tuhan, pada saat bernyanyi. Ya, kalau bernyanyi, bernyanyilah dengan sungguh-sungguh, tepuk tanganlah dengan sungguh-sungguh. Jangan berbisik-bisik, jangan ribut. Oke, selanjutnya penghargaan. Nah, bagaimana kamu bisa membawa penghargaan kepada Tuhan? Nah, seperti yang sudah Miss katakan tadi, jika kamu mau membawakan sebagai penghargaan yang baik kepada Tuhan tubuhmu ini, jadilah pergunakanlah talenta-talenta yang sudah Tuhan kasih. Nah, Tuhan sudah ciptakan tangan, pergunakan untuk memuji Tuhan, bertepuk tangan kalau bertepuk tangan. Terus Tuhan sudah ciptakan mulut, pergunakanlah mulut untuk menyembah, memuji nama Tuhan. Semua seperti itu dengan seluruh tubuh kita. Pergunakanlah semua itu menjadi penghargaan yang benar di mata Tuhan. Oke. Dan pengabdian yang luar biasa. Pengabdian yang luar biasa yang sederhana Miss akan jelaskan kepada anak-anak kami. Bagaimana kamu bisa mengabdi untuk mengabdi kepada Tuhan? Ya, dengan hal yang ini saja. Misalnya, jika kamu sudah menjadi anak yang setia mendengar dalam soal kalau datang ke gereja, itu kamu sudah termasuk mengabdi, karena kamu sudah merelakan waktumu untuk datang mendengarkan firman Tuhan, untuk datang memuji nama Tuhan, untuk datang menaikkan doa-doamu kepada Tuhan. Makanya kalau datang ke gereja, kalau datang beribadah, jangan sia-siakan waktu untuk main handphone, untuk ribut, ya. Karena itu namanya kita tidak mengabdi kepada Tuhan. Oke. Nah, selanjutnya menurut Alkitab 4 penyembahan yang benar yang berkenan kepada Allah, yaitu 1. Penyembahan yang jelas yang hanya tertuju kepada Allah. Ya. Penyembahan yang jelas yang hanya tertuju kepada Allah. Yang artinya jika kita menyembah, jangan kita sedang menyembah terus hati kita, misalnya ada teman yang sudah janjian, wah nanti saya ketemu di situ. Tidak, bukan hati kita pada saat kita menyembah nama Tuhan. Itu namanya penyembahan yang jelas hanya tertuju kepada Tuhan. Pada saat menyembahlah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan setulus hati. Oke? Terus penyembahan bukan untuk menyenangkan diri sendiri dan orang lain. Nah, kadang-kadang ada anak-anak yang jika dia bernyanyi kepada Tuhan, dia bernyanyi supaya dia dikenal suaranya bagus, dia dipuji sama orang lain. Terus kadang-kadang ada anak yang mau memuji nama Tuhan supaya meluangkan dia bisa bernyanyi. Nah, seperti itu. Nah, itu bukan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang Tuhan mau, yang kalau kamu mau menyenangkan hati Tuhan dengan penyembahanmu, jangan lakukan dengan diri sendiri dan dengan dipuji oleh orang lain. Oke? Yang ketiga adalah penyembahan yang tidak melibatkan tradisi. Nah, artinya penyembahan yang tidak melibatkan tradisi, itu tradisi mungkin kebiasaan-kebiasaan dari nenek moyang. Seperti itu. Ya, seperti ritual-ritual begitu. Nah, jadi Tuhan tidak mau kita menyembah itu dengan hal-hal yang seperti itu. Tuhan mau penyembahan yang benar. Nah, yang seperti Miss katakan tadi dari atas, terus melibatkan roh dan kebenaran. Di saat anak-anak kami memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan, libatkan Roh Kudus untuk datang supaya kamu lebih semangat, lebih bertumbuh, lebih bergairah di dalam menyembah kepada Tuhan. Ya, hadirkan agar Roh Kudus datang di dalam hati anak-anak kami. Sehingga ketika Roh Kudus ada di dalam hati anak-anak kami, maka tentunya kalian pasti fokus, kalian pasti mendapatkan sukacita, damai sejahtera di saat kalian sedang menyembah kepada Tuhan. Oke.
Tujuan utama dari penyembahan ialah untuk menyenangkan hati Allah sehingga Allah sendiri boleh dipermuliakan dalam diri manusia. Nah, tujuan anak-anak kami menyembah kepada Allah untuk menyenangkan hati Allah sehingga Allah sendiri boleh dipermuliakan dalam diri anak-anak kami semua. Kenapa kita harus menyembah dengan benar kepada Tuhan? Karena kita juga harus mau menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kita menyenangkan hati Tuhan? Itulah sebagai tanda ucapan terima kasih kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah berikan kita kesehatan, Tuhan sudah ciptakan kita dengan sempurna di dunia ini, sehingga kita bisa sehingga anak-anak kami bisa menikmati keindahan alam yang sudah Tuhan kasih. Oke, yang ada di alam semesta ini. Selanjutnya, tempat-tempat manusia menyembah kepada Allah yaitu di gereja, di rumah, dan di mana saja. Menyembah kepada Tuhan di gereja pada saat kita sedang memuji Tuhan, bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Kalau di rumah, anak-anak juga bisa menyembah, ya, menyembah kepada Tuhan. Bisa mengambil waktu saat teduh, berdoa kepada Tuhan, waktu untuk membaca firman Tuhan, waktu untuk bernyanyi kepada Tuhan. Jangan hanya main terus, ya. Ambil waktumu datang menyembah kepada Tuhan. Oke, di mana saja. Nah, di mana saja itu di jalan juga kita bisa menyembah Tuhan. Misalnya kita sedang di mobil, kita putar lagu rohani, terus ngikutin pujian itu, kita bernyanyi, itu kita sudah menyembah Tuhan. Misalnya ada kita di kendaraan, kamu juga bisa bernyanyi di dalam hati, bernyanyi dengan puji-pujian rohani, itu kamu sudah menyembah Tuhan. Nah, sekali lagi bisa tegaskan, menyembah Tuhan bukan hanya di gereja, bukan hanya di rumah, tapi di mana saja kita bisa menyembah Tuhan. Oke. Beberapa hal yang tidak diinginkan oleh Allah saat kita datang menyembah kepadanya, yaitu pura-pura, terus rutinitas, yaitu kewajiban yang hanya menunjukkan bahwa kita rajin berdoa dan juga rajin baca Alkitab. Nah, dalam menyembah yang Tuhan kehendaki untuk kita datang menyembah kepada Tuhan, jangan berpura-pura. Ya, mungkin karena kita disuruh, karena hanya disuruh sama orang tua datang ke sekolah minggu. Nah, tadinya tidak ada kerinduan untuk datang ke sekolah minggu, tapi karena mama dan papa menyuruh baru datang ke sekolah minggu. Itu namanya tidak sepenuh hati. Sehingga datang ke gereja kita hanya asal-asalan bernyanyi, kita tidak fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu namanya kepura-puraan. Terus rutinitas. Nah, rutinitas ini artinya hanya sekedar saja. Ya, hanya sekedar saja, tidak mau menghidupi apa yang sudah kita dapatkan dari ibadah. Misalnya kamu datang ke gereja terus lalu ada guru sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan, kamu hanya sekedar mendengar, tidak mau melakukan firman itu namanya rutinitas. Terus kamu dapat pujian rohani, misalnya kamu diajari untuk bernyanyi pakai gerakan, kamu hanya sekedar bernyanyi, tidak mau mengikuti, itu namanya rutinitas. Oke, kewajiban. Nah, kewajiban ini artinya karena kita adalah anak Tuhan, karena kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang penting saya melakukan kewajiban saya, datang ke gereja tanpa sungguh-sungguh. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita jangan hanya karena kewajiban, karena kita hanya karena dikatakan anak Tuhan, tidak. Tapi Tuhan mau datang beribadah kepada Tuhan, sembah Tuhan dengan segenap hati. Jangan dengan hanya kewajiban. Dengan segenap, jika kita sudah melakukan dengan segenap hati, penyembahan kita dengan segenap hati, maka itu ada dampaknya. Kita juga bisa memberkati orang lain, kita bisa menjadi anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang selalu mengucapkan kata-kata yang baik, yang memuji nama Tuhan, yang memberkati orang lain, yang menyemangatkan orang lain, ya. Oke, seterusnya yang hanya menunjukkan bahwa kita rajin berdoa. Nah,
sering sekali ada orang yang rajin berdoa tapi dia tidak mau melakukan apa yang dia doakan. Contohnya misalnya, Tuhan tolong biarlah hari ini jadikanlah saya sebagai anak yang baik, anak yang dengar-dengaran. Nah, dia hanya sekedar berdoa, dia tidak mau lakukan itu. Nah, itu namanya hanya rajin untuk berkata-kata di dalam berdoa. Tapi yang Tuhan mau, jika kamu berdoa, jika kamu meminta, jadilah saya anak-anak yang baik, anak yang dengar-dengaran hari ini, lakukan itu karena kamu sudah minta kepada Tuhan. Oke, kalau kamu sudah melakukan itu, maka Tuhan semakin memberkati kamu, semakin mendapatkan kepintaran, hikmat kepada kamu. Oke, membaca Alkitab. Nah, ini dia. Kadang-kadang kita hanya sekedar membaca Alkitab karena kita bisa membaca. Nah, Tuhan mau kepada anak-anak kami, jangan hanya sekedar membaca Alkitab, tetapi Tuhan mau lakukan apa yang sudah kamu baca di dalam firman Tuhan. Contohnya kamu baca misalnya di dalam Amsal itu, takutlah akan Tuhan karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, takut akan Tuhan itu bukan menjadi anak yang jahat, bukan menjadi anak yang suka jahilin teman. Itu bukan anak yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tidak mau mengeluarkan kata-kata yang kotor, tidak suka memaki, tidak suka marah-marah, tidak suka tersinggung. Itu namanya anak-anak yang mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah kamu baca. Oke. Selanjutnya, beberapa yang Allah butuhkan di saat kita menyembah, yaitu yang Allah butuhkan itu hati, terus pikiran, terus tindakan yang tulus untuk menyembah Dia, terus sikap dalam sehari-hari. Nah, hati yang Tuhan maksud adalah bagaimana kamu memberikan hatimu ini sepenuhnya kepada Tuhan. Jika hatimu baik, jika hatimu menyenangkan hati Tuhan, tentunya apa yang kamu lakukan pasti baik, ya. Tidak suka melawan orang tua, tidak suka membantah nasihat orang tua. Itu namanya anak yang baik hati, yang mau menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Terus pikiran. Nah, pikiran yang Tuhan mau kepada anak-anak kami hanya memikirkan firman Tuhan, hanya memikirkan hal-hal yang benar, hanya memikirkan hal-hal yang positif, yang membawa kamu lebih lagi mendekat kepada Tuhan, yang membawa kamu lebih lagi menjadi anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyenangkan hati orang tua kamu, dan juga yang menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jangan pikirkan hal-hal yang jahat, jangan pikirkan hal-hal yang negatif, yang tidak baik, mikirkan hal-hal yang jorok, jangan. Tuhan tidak mau hal yang seperti itu. Oke, selanjutnya tindakan yang tulus dan menyembah Dia. Nah, tindakan yang tulus adalah contohnya kamu membantu orang tua. Contohnya kamu membantu orang tua dengan tidak mengharapkan balasan, ya. Kamu membantu orang tua tidak hanya mengharapkan balasan. Ntar saya sapu, menyapu, bantu mama cuci piring, bantu mama jagain adik, biar mama kasih lebih banyak uang jajan. Tidak. Ya, kalau kamu mau membantu mama di rumah, bantulah dengan segenap hati, dengan tulus, jangan dengan mengharapkan ada balasan atau ada imbalan dari orang tua. Oke, selanjutnya sikap dalam sehari-hari. Nah, sikap dalam sehari-hari ini sudah jelaskan tadi dari atas, yaitu bagaimana kamu menjadi anak yang baik, bagaimana kamu menjadi anak yang benar-benar takut akan Tuhan, bagaimana kamu menjadi anak-anak yang suka berbicara benar, yang suka berbicara membangun, yang suka berbicara menyenangkan hati orang yang mendengarkan, ya. Jangan dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang seperti memaki, suka mengeluarkan kata-kata yang kotor, ya. Karena Tuhan tidak mau hal yang seperti itu. Oke, selanjutnya 3 manfaat ibadah, yaitu 1. Mempererat hubungan dengan Allah,
meningkatkan moralitas dan spiritualitas hidup orang yang melakukannya. Yang ketiga adalah membuat manusia tetap bersekutu dan saling melayani dalam segala hal. Yang pertama, sekali lagi Miss katakan, 3 manfaat ibadah, yaitu mempererat hubungan dengan Allah. Yang kedua, meningkatkan moralitas dan spiritualitas hidup orang yang melakukannya. Yang ketiga adalah membuat manusia tetap bersekutu dan saling melayani dalam segala hal. Selanjutnya, moral adalah aturan yang bersumber dari hati nurani untuk membimbing perilaku dan cara berpikir. Moral artinya itu tentang karakter, ya. Kalau kamu adalah anak Tuhan, tentunya perilaku kamu atau karakter kamu atau cara berpikir kamu adalah hal-hal yang benar, ya. Itu yang Tuhan mau. Spiritual adalah bagaimana kedekatanmu kepada Tuhan, bagaimana kamu menjadi anak yang benar-benar takut akan Tuhan, yang tidak mudah goyah, yang tidak mudah terpengaruh, yang tidak mudah terjerumus dengan hal yang tidak baik. Itu yang dimaksud dengan moralitas dan spiritualitas. Oke, fungsi moral adalah mampu untuk memutuskan ketaatan dan kesetiaan dalam beribadah kepada Allah, ya. Sekali lagi Miss katakan, fungsi moral ialah mampu untuk memutuskan ketaatan dan kesetiaan dalam beribadah kepada Allah. Oke, dalam Roma 12 ayat 6 sampai 7, Rasul Paulus menekankan atau menegaskan keuntungan hidup di dalam Allah ialah mendapatkan karunia yang daripada Allah. Ya, dalam Roma 12 ayat 6 sampai 7, Rasul Paulus menegaskan kepada kita tentang keuntungan hidup di dalam Allah, ya. Keuntungan hidup di dalam Allah adalah mendapatkan karunia-karunia yang daripada Allah. Nah, itulah keuntungan kita menjadi anak-anak yang hidup di dalam Tuhan, ya. Kita menjadi anak yang hidup di dalam Tuhan, kita juga mendapatkan keuntungan daripada Allah. Tuhan menganugerahkan karunia-karunia kepada anak-anak kami. Nah, beberapa karunia yang diberikan Allah kepada setiap manusia yang hidup di dalam Dia, yaitu 1, karunia untuk bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia memberi, karunia menasehati, karunia mengasihi, ya. Nah, ini semua karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai anak-anak yang hidup di dalam Tuhan. Nah, di dalam semua karunia-karunia yang sudah Miss katakan tadi, pasti salah satu yang karunia yang sudah anak-anak kami dapatkan, ya. Seperti mungkin kalian juga suka memberi, itu adalah karunia yang sudah Tuhan kasih, ya. Terus suka berbagi pengalaman yang baik, pengalaman yang benar, itu namanya karunia yang Tuhan kasih. Misalnya ada anak-anak kami yang suka menyemangati teman, yang suka memberikan masukan yang baik kepada teman, itu salah satu karunia yang Tuhan kasih kepada anak-anak kami. Nah, ada banyak karunia-karunia Tuhan yang sudah Dia berikan kepada anak-anak kami atau kepada kita yang sudah menjadi anak-anaknya Tuhan. Nah, kiranya karunia-karunia itu kita pergunakan dengan baik, dengan memuji nama Tuhan, dengan membesarkan nama Tuhan. Ya, jadilah anak-anak yang benar-benar takut akan Tuhan. Selanjutnya, 3 ayat firman Tuhan yang menegaskan tentang manfaat ibadah kepada Allah, yaitu yang pertama yang diambil dari 1 Korintus 14 ayat 25, yang kedua Kolose 1 ayat 10, yang ketiga Ibrani 10 ayat yang kelima. Oke, sampai di sini penjelasan Miss dari materi agama hari ini. Sekali lagi Miss katakan kepada anak-anak kami,
simaklah penjelasan ini dengan baik, tonton dari awal sampai akhir supaya anak-anak kami bisa mengerti penjelasan-penjelasan Miss lewat materi agama yang Miss bagikan lewat video ini. Oke. Sekali lagi Miss selalu ingatkan kepada anak-anak kami, tetap jadilah anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, anak yang selalu semangat dan bersuka cita di dalam belajar. Pergunakanlah karunia-karunia yang sudah Tuhan kasih kepada anak-anak kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.